Ini sekelumit cerita saat pasukan Yon 454 Rider Diponegoro yang mendukung G30S kelaparan karena suplai logistik disita pasukan RPKAD. Pasukan Yon 454 Rider Diponegoro atau dikenal sebagai Batalion Banteng Rider Diponegoro ini adalah pasukan pemukul. Ini pasukan elitnya Kodam Diponegoro dengan kualifikasi Rider. Ketika peristiwa G30S PKI meletus di Jakarta, pasukan ini terseret dalam peristiwa besar tersebut. Kala itu, ketika peristiwa G30S PKI meletus, pasukan Yon 454 Rider Diponegoro sedang ada di ibu kota Jakarta. Yon 454 ada di Jakarta untuk persiapan mengikuti hari ulang tahun ABRI yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Namun kemudian oleh komandannya, Mayor Sukirno, pasukan Yon 454 disalahgunakan untuk mendukung gerakan 30 September yang dipimpin Letkol Untung Syamsuri. Oleh pentolan G30S, pasukan Yon 454 sempat diperintahkan untuk menjaga sekitar Monas dan Istana Negara. Mereka disiagakan di sana, dengan perintah untuk mengamankan Presiden Soekarno dari upaya kudeta yang akan dilakukan Dewan Jenderal. Pasca terjadinya penculikan 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Pasukan Yon 454 Kodam Diponegoro dan Yon 530 Rider dari Kodam Brawijaya yang disiagakan di sekitar Monas coba ditarik ke markas Kostrad. Dua wadenyan pasukan itu lantas menghadap Pangkostrat Maijen Soeharto. Karena komandan masing-masing pasukan tak ada di tempat, kala itu yang jadi wadenyan 454 adalah Kapten Kuncoro. Sementara wadenyan 530, Kapten Sukarbi, di Kostrad, saat sudah menghadap Pangkostrat, dua wadenyan itu oleh Maijen Soeharto diberi penjelasan bahwa isu kudeta Dewan Jenderal itu tak benar. Justru yang melakukan kudeta adalah gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung Syamsuri. Maijen Soeharto juga menegaskan akan menumpas gerakan Letkol Untung. Maijen Soeharto pun meminta agar dua pasukan itu segera merapat ke Kostrad paling lambat pukul 6 sore. Jika sampai pukul 6 sore tak masuk ke markas Kostrad, Maijen Soeharto mengultimatum akan menghancurkannya. Setelah dapat ultimatum itu hanya pasukan Yon 530 dari Kodam Brawijaya yang merapat ke Kostrad. Sementara pasukan Yon 454 dengan dipimpin wadenyan Kapten Kuncoro justru memilih menyingkir ke wilayah Halim Perdana Kusuma dengan maksud mencari komandannya Mayor Sukirno. Sejarah pun mencatat, pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, pasukan Yon 454 terlibat kontak tembak dengan pasukan RPKAD yang mengawal Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang hendak memasuki wilayah Halim. Tapi karena upaya Komodor Dewanto, seorang perwira tinggi AURI, kontak tembak bisa dihentikan. Pasukan Yon 454 sepakat untuk menyingkir dari wilayah Halim. Rupanya, setelah itu mereka kelaparan. Dalam buku, Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional, Ambar Wulan dan Aminuddin Kasdi mengungkapkan, pasukan Yon 454 kekurangan makanan. Karena suplai logistik dipotong oleh pasukan RPKAD yang diperintahkan Pangkostrat Maijen Soeharto untuk menguasai Halim. Ketika itu, pada pagi hari, tanggal 2 Oktober tahun 1965 Sersan Mayor Sudiono dari Kompi Ben-Hur Yon 1, RPKAD menahan 2 truk yang membawa makanan. Makanan yang disita tersebut selanjutnya dibagikan kepada anggota Kompi Ben-Hur Yon 1, RPKAD. Di lain pihak Yon 454 Rider yang tinggal berkekuatan sekitar 1 kompi karena sebagian lainnya memilih menyerah ke Kostrad. Sudah dalam keadaan lemah, bergerak tanpa dukungan logistik maupun amunisi, dan tanpa peta, tulis Ambar Wulan dan Aminuddin Kasdi. Sore sebelumnya, wadenyan Yon 454 Rider, Kapten Kuncoro menghadap Kolonel Wisnu, seorang perwira AURI yang bertugas di Pangkalan Halim meminta izin untuk memasuki Halim. Tapi permintaan itu ditolak oleh Kolonel Wisnu. Permintaan untuk meminjam peta topografi kawasan Pangkalan yang diajukan Kapten Kuncoro juga ditolak. Kapten Kuncoro ternyata juga lepas kontak dengan Mayor Sukirno. Atasannya langsung, dan G30S yang menjadi induknya seolah-olah telah bubar, tulis Ambar Wulan dan Aminuddin Kasdi dalam buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional. Ternyata, kata Ambar Wulan dan Aminuddin Kasdi,
Saat itu, di waktu yang sama di Lubang Buaya, para pimpinan G30S tengah berdiskusi untuk menentukan langkah selanjutnya. Mayor Sukirno Danyon 454 Rider ikut hadir dengan sebagian pasukannya. Begitu juga Mayor Infanteri Bambang Supeno. Danyon 530 Rider Brawijaya juga ikut hadir tapi tanpa pasukan. Pimpinan G30S yang hadir ketika itu antara lain Letkol Untung, Brigjen Suparjo, Syam, Kolonel Latif dan tokoh G30S lainnya. Menurut Ambar Wulan dan Aminuddin Kasdi, diskusi berlangsung lama tanpa keputusan. Terjadi perdebatan dalam diskusi itu. Brigjen Suparjo meminta agar komando gerakan militer diberikan kepadanya. Kata Suparjo, wewenang itu akan dikembalikan kepada Letkol Untung setelah situasi dapat diatasi, tapi permintaan Suparjo ditolak oleh Letkol Untung. Menurut Untung, bertempur terus tidak memiliki dasar politik. Mendengar itu, Suparjo kesal. Ia dengan jengkel menyatakan tidak mengerti dengan maksud Untung. Sedang Syam sebagai pimpinan pelaksana G30S sama sekali tidak memberikan reaksi terhadap usul Suparjo. Akhirnya rapat memutuskan menghentikan perlawanan. Mereka kembali ke rumah masing-masing sambil menunggu perkembangan situasi. Mengetahui situasi sangat gawat itu, sekitar 1.500 orang sukuan yang pernah dilatih di Lubang Buaya tidak memilih bertempur mati-matian melainkan kabur menyelamatkan diri, tulis Ambar Wulan dan Aminuddin Kasdi dalam buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional.